Hai, selamat datang di podcast kelompok 22 bersama saya Farel. Saya akan menemani podcast kalian pada hari ini. Pada hari ini saya akan membawakan podcast berjudul Corona dan Kehidupan. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman saya sebagai pembicara. Yaitu ada Krishna, Angel, dan Rani. Halo semuanya. Mungkin beberapa dari kalian belum mengetahui apa itu virus corona. Virus corona adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Virus corona ini bisa disebut juga dengan COVID-19. Dan menurut Angel, dari manakah virus ini berasal? Virus ini berasal dari kota Wuhan, China. Virus ini muncul pada awal Desember 2019 lalu. Banyak sumber yang mengatakan bahwa virus corona ini berasal dari tubuh kelelawar. Bagaimana tanggapanmu sendiri, Krishna? Jadi virus corona memiliki kemiripan genetik dengan kelelawar, akan tetapi virus corona ini tidak dapat langsung menginfeksi tubuh manusia. Kan Indonesia juga merupakan negara yang terdampak dari virus corona. Bagaimana bisa virus corona ini dapat menyebar di Indonesia? Nah, masuknya virus corona di Indonesia ini, beberapa sumber mengatakan bahwa pasien pertama ini diketahui berusia 64 dan 31 tahun. Nah, diduga mereka tuh melakukan kontak dengan warga Jepang yang telah positif terinfeksi virus corona. Kalau kita lihat, virus corona ini telah menginfeksi 4,8 juta jiwa di seluruh dunia. Menurut Anda pribadi, mengapa virus corona ini dapat dengan mudah menginfeksi tubuh manusia? Jika dilihat dari kasus pertama di Indonesia, faktor usia mempengaruhi daya tahan tubuh, sehingga semakin lemah daya tahan tubuh, kita akan semakin rentan terinfeksi virus ini. Namun, bukan berarti imunitas yang kuat tidak dapat terinfeksi virus ini, karena penularan yang mudah menyebabkan penyebaran menjadi cepat. Kan sebelumnya oleh Angel telah disinggung mengenai imunitas dan penyebaran COVID-19. Lalu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran COVID-19 ini? Faktor pertama adalah jumlah virus yang menginfeksi, yang kedua adalah imunitas, dan yang terakhir adalah suhu dan kelembapan dari lingkungan sekitar. Wakil Dekan Jing Yuan dari Associate Professor Universitas Beihang Beijing mengatakan, high temperature and high humidity significantly reduce the transmission of COVID-19. It indicates that the arrival of summer and rain in the northern hemisphere can effectively reduce the transmission of the COVID-19. Dapat dikatakan bahwa suhu dan kelembapan itu akan mempengaruhi penyebaran virus ini. Lalu, apakah sistem teknologi mengambil andil dalam mengatasi penyebaran wabah virus corona ini? Jadi beberapa negara itu menggunakan teknologi telepon genggam untuk mengawasi penduduk dan sebagai informasi penyebaran. Kan sebelumnya oleh Angel itu sudah dijelaskan mengenai suhu dan kelembapan. Indonesia memiliki iklim tropis. Mengapa penyebaran virus corona di Indonesia itu cukup cepat? Jadi jika kita melihat diagram oleh analisis respon COVID-19, dapat mengetahui bahwa faktor kontak dan faktor suhu pada Indonesia sangatlah tinggi sehingga menjadi pemicu. Lalu, menurut Anda pribadi, Krishna, apakah COVID-19 ini masa pandeminya dapat diprediksi? Jadi terdapat 3 skenario dalam mengakhiri wabah ini. Skenario pertama itu tidak dilakukan intervensi, maka pertambahan kasus meningkat dan tidak dapat diprediksi. Lalu skenario kedua itu dilakukan PSBB di beberapa daerah, maka terjadi penurunan berakhirnya. Dan ada yang ketiga itu dilakukan PSBB secara nasional, sehingga pertumbuhan kasusnya lebih cepat menurun dan dapat berakhir dengan lebih cepat. Lalu COVID-19 ini kita ketahui bahwa telah membawa dampak yang signifikan dan mulai muncul bantuan-bantuan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Tapi media itu lebih banyak memberitakan bantuan di wilayah kota-kota besar saja. Apakah di wilayah kota kecil telah diberikan bantuan oleh pemerintah? Saya telah melakukan wawancara kepada pihak pemerintah di Kota Tarakan oleh Bapak Dapot Sinaga yang mengatakan bahwa tentang penanganan, kita berbicara tentang penanganan COVID-19 di Tarakan, upaya-upaya pemerintah dan bersama DPRD, jelas itu kami sudah laksanakan. Contoh misalnya pertama, kita menyiapkan tempat-tempat karantina untuk yang terpapar positif. Yang kedua, pemerintah kota juga memberi bantuan, mengalokasikan anggaran ke dinas-dinas kesehatan, khususnya bagi para medis, dokter dan perawatnya, seperti alat pelindung dirinya, kita siapkan, vitamin-vitamin dan makanan, kita siapkan supaya mereka
bisa tetap sehat berjuang untuk di depan, mungkin itu. Tidak hanya di Kota Tarakan, begitu juga di Kota Kupang, oleh Ibu Ellen Popote sebagai polisi yang mengatakan bahwa upaya pemerintah sendiri seperti yang sudah kita lihat sudah maksimal ya, melalui tim penanggulangan COVID yang telah dibentuk, yaitu contohnya pemerintah sendiri sudah mulai mengontrol pintu masuk pelabuhan udara maupun pelabuhan laut, terus menempatkan petugas kesehatan dengan peralatan perlengkapan yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO. Di bandara, di pelabuhan waktu itu sudah ditempatkan thermoscanner sehingga pelaku perjalanan dari luar daerah bisa dipantau begitu. beberapa yayasan sosial juga membantu sebagai bentuk pengamalan Pancasila. Tapi apakah masyarakat sendiri telah berupaya menjaga tubuh agar terhindar dari virus corona ini? Ya, beberapa masyarakat mengikuti saran dari WHO untuk membuat hand sanitizer sendiri. Bahan yang digunakan seperti etanol, isopropil alkohol, gliserit, dan hidrogen peroksida yang bertujuan untuk membunuh virus dan bakteri dan juga aman untuk tangan. Tetapi masa pandemi ini telah membawa dampak yang signifikan. Tadi saya sudah menyebutkannya sebelumnya. Bagaimana tanggapan Anda sendiri, Angel? Pandemi ini banyak membawa dampak negatif bagi kita. Dari segi ekonomi, banyak sekali kios yang terpaksa ditutup dan banyak pekerja yang harus dirumahkan. Aktivitas beribadah pun menjadi berubah. Kegiatan bersosialisasi menjadi berkurang. Sehingga hal ini berdampak buruk pada hidup beberapa masyarakat. Mengetahui banyaknya dampak negatif yang disebabkan tadi, bagaimana upaya yang harus kita lakukan sebagai masyarakat sendiri dalam mengakhiri masa pandemi ini? Jadi upaya yang harus dilakukan masyarakat itu yaitu mengikuti arahan pemerintah, menjaga pola makan, olahraga, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan ini pertanyaan terakhir mungkin boleh dijawab oleh Rani. Banyak orang yang menganggap bahwa pandemi ini sebagai ancaman yang serius. Lalu bagaimana menurut Anda kita dapat menghindari pikiran cemas tersebut? Yaitu berpikir positif dan berserah diri kepada Tuhan. Melalui wawancara oleh salah satu Romo di Palangkaraya, yaitu Romo Paulus Triwuyono, yang mengatakan bahwa situasi mendadak seperti ini justru kita disadarkan bahwa kita adalah gereja. Dalam situasi yang seperti darurat ini ya, kita diingatkan kembali bahwa gereja itu adalah jemaat yang berkumpul atas nama Tuhan, menyampaikan pujian permohonan kepada Allah untuk sesama, untuk diri kita. Lalu wujud dari ungkapan kasih itu, pertama ya tentu kita tidak beribadah di gereja dengan tujuan supaya menghindarkan banyak korban lagi. Satu ya. Kedua, kita mulai bergerak untuk membantu masyarakat yang sedang galau, sedang kacau. Ya. Kemudian macam-macam ada banyak kita bisa kerjakan bahwa cinta kita kepada Allah tidak terbatasi dengan ibadah live streaming, tetapi lebih luas terbagikan lewat karya cinta langsung kepada sesama dengan berbagi karya cinta kepada mereka. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menjadi pembicara pada podcast saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk para pendengar dan maaf jika ada salah kata. Semoga kita dapat bertemu di podcast selanjutnya. Goodbye. bye.